Oke, pada video kali ini kita akan membahas tentang tampilan antarmuka atau interface dari program Scratch yang akan kita gunakan untuk coding ya. Nah, seperti sebelumnya saya ingin sampaikan lagi bahwa untuk Scratch kalian bisa memilih antara salah satunya ya. Pertama, kalian menggunakan browser. Saya pastikan ketika kalian menggunakan browser, kalian harus koneksi internet ya. Kemudian yang kedua adalah mendownload dan menginstal aplikasi desktopnya, Scratch desktopnya. Di video sebelumnya saya sudah memperlihatkan bagaimana cara untuk membuat akun di Scratch Online, kemudian yang cara menginstal Scratch desktopnya. Kita masuk pada tampilan Scratch-nya ya. Oke, di bagian atas, di bagian menu, kalau kalian lihat di sini ada beberapa item di situ. Oke, saya coba. Yang pertama di sini ada tampilan tampilan bola dunia ini. Kalau kalian sorot, ini sebenarnya adalah menu untuk mengubah bahasa settingan dari aplikasi Scratch-nya. Untuk tampilan default ini menggunakan bahasa Inggris. Nah, kalau bahasa Inggris dirasa agak menyulitkan, kalian bisa menggunakan bahasa Indonesia. Coba ya, kita klik bahasa Indonesia, maka seluruh tampilan, bahkan blok perintah-perintahnya di sini juga akan menjadi bahasa Indonesia. Nah, untuk kemudahan kita gunakan default saja ya, yaitu bahasa Inggris ya. Kemudian berikutnya menu yang lain ada file. Di sini kalian gunakan untuk membuat project yang baru atau memanggil dari harddisk kalian yang sudah kalian buat sebelumnya, atau juga untuk menyimpan. Kemudian di sini ada untuk menu editnya, kemudian di sini ada untuk tutorialnya. Kalian bisa klik ini untuk diarahkan ke tutorial tentang Scratch. Ada banyak sebenarnya tutorial tentang Scratch. Oke, kemudian yang berikutnya di bagian sini, di bawah bagian menu ini kalian nanti ada melihat ada bagian code, custom, dan sound. Saya ingin pertama ke bagian code ini ya. Bagian code ini sebenarnya berisi tentang kode-kode pemrograman yang akan kita gunakan nanti. Prinsipnya bahwa Scratch ini nanti kalian menyusun pemrograman kalian dengan menggunakan modenya blocky pemrograman ya. Jadi programannya pakai blok gitu ya, jadi visual gitu kan ya, tidak pakai teks-teks lagi. Nanti semua perintah yang kalian gunakan atau sintak pemrogramannya itu diwakili oleh sebuah tampilan blok seperti ini, dan dia bisa disusun sedemikian rupa mirip kalau kalian bisa menggunakan Lego. Nah, kalian bisa nyusun Lego tersebut kan jadi sebuah bentuk yang sesuai yang kalian inginkan. Nanti sama ketika menggunakan Scratch, kalian akan menyusun blok-blok pemrograman ini sesuai dengan logika yang kalian inginkan sehingga tampil program yang kalian inginkan. Nah, di blok pemrograman ini, kode-kodenya ini dia memiliki kategori-kategorinya masing-masing ya. Mulai dari kategori motion ya, ini berkaitan dengan pergerakan ya dari objek atau komponen yang akan kalian letakkan pada program kalian. Kemudian diwakili oleh warna biru ya. Kemudian looks, ini tampilannya, tampilan dari kode-kode yang berkaitan dengan tampilan yang akan kalian kenakan pada sebuah objek atau sprite-nya namanya kalau di Scratch. Kemudian ada sound, ini berkaitan dengan manipulasi atau suara ya, nanti audio yang kalian letakkan pada program kalian. Kemudian event, ini untuk kejadian, contoh misalkan bagaimana cara kalian memulai, apa yang akan terjadi ketika kalian akan memulai programnya dan seterusnya. Kemudian kontrol, ini berkaitan dengan bagaimana cara kalian nanti menyusun programnya, mengontrol programnya, perulangan kah, kemudian nanti kondisional kah, nanti kita belajarnya tentang itu. Kemudian sensing, kemudian juga ada operator, ini suatu saat kalian akan perlukan seperti ini. Kemudian ada variabel dan blok. Nah, ini kode-kodenya ya. Ini bagusnya karena dia sudah disusun dengan warna-warna tertentu sehingga akan memudahkan kalian ketika memilih sebuah code ya.
Oke. Kemudian ini kode-kode secara umum ya. Nanti ada kode-kode atau blok kode yang bisa kalian tambahkan, nanti bisa dari sini ya. Nah, nanti ada kategori yang lain yang berkaitan dengan kejadian-kejadian tertentu, misalkan tentang musik, video sensing, text speech. Ini untuk pembelajaran lebih lanjut kalian akan bisa menggunakan blok tambahan seperti ini. Oke, saya kembali. Oke, saya yang dua ini saya lewati dulu ya. Kemudian berikutnya ada jendela seperti ini ya. Inilah jendela di mana nanti kalian meletakkan kode-kode blok kalian. Kemudian samping sini ini adalah tampilan visual dari program atau aplikasi yang nanti yang kalian buat dengan Scratch ini ya. Kemudian di tengahnya ada objeknya ya. Nah, atau komponen yang akan kalian pakai lah. Nah, setiap objek yang ada di tampilan kalian itu dinamakan sprite. Nah, oke, kalau ini ada di bagian sini nanti ada komponen sprite ya. Jadi by default kalau kalian membuat file baru nanti biasanya ini ada satu sprite yang kucing ini ya. Ini icon dari Scratch. Ini sebagai sprite, namanya sprite 1 dan dia akan jadi objek pertama. Ini bisa kalian ganti dengan objek-objek yang lain. Nanti kita belajar bagaimana cara memasukkan sprite, ya, modifikasi sprite. Nah, jendela ini berkaitan dengan modifikasi sprite ya, penamaan, bagaimana tampilannya, kemudian ukuran, kemudian direct arah dan seterusnya ya. Kemudian selain objek ini, ya, jadi selain sprite yang di sini yang ada pada program kalian juga ada yang namanya stage. Nih, di sini. Di stage ini nanti kalian bisa memasukkan backdrop ya. Jadi fungsi stage ini sebenarnya sebagai backdrop dari program kalian nanti secara umum ya. Nanti jadi tampilannya, kalau kondisi sekarang kan masih kosong seperti ini. Oke. Seperti itu untuk video kali ini hanya sekedar membahas bagaimana pengenalan antarmuka ya, interface dari Scratch. Nanti di video-video selanjutnya kita akan coba membahas bagaimana memasukkan sprite, kemudian bagaimana mengganti sprite-nya, kemudian mengganti background-nya, kemudian nanti untuk selanjutnya bagaimana kita memulai meng-create sebuah project ya. Nanti seperti itu. Sampai ketemu di video selanjutnya.